Lord, I over my life to you. Doa rosario adalah puisi kehidupan dari seorang manusia yang mencoba menghayati dan menjalani jalan hidupnya yang kadang-kadang lurus, kadang-kadang penuh liku, kadang-kadang ada batu-batu, kadang-kadang penuh lubang juga. Shalom, 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 saudara-saudaraku terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah panggilan setiap imam pasti memberikan sebuah rasa penasaran, rasa kagum, rasa wow luar biasa. Saya masih ingat 2 tahun lalu edisi pertama dari Praise and Worship itu adalah kisah panggilan. Persis di tempat ini, Romo-Romo bercerita dan itu adalah salah satu video yang paling tinggi ditonton di YouTube Puspa Samadi. Sekitar 50 ribu penonton. Betapa umat beriman, umat Kristiani seneng dengar kisah-kisah para romo. Bagaimana para romo menjalani lika-liku kehidupannya. Tetapi yang membuat kisah para romo ini enak didengar, mengundang decak kagum, mengundang rasa syukur dari para pendengarnya adalah ternyata bukan berasal dari si romonya. Dia ganteng kayak Romo Baur, dia bijaksana kayak Romo Aji, dia hebat kayak Romo Yus, dia suaranya bagus kayak Romo Edi. Kalau Romo Romanus apa ya? Romo Romanus itu salah satu teman saya yang dia jujur, dia sangat personal pribadinya. Ternyata bukan kehebatan atau sisi positif dari si Romo-Romo ini menjalani lika-liku kehidupannya. Tetapi yang membuat orang kagum adalah bagaimana kuasa kasih Tuhan yang luar biasa itu bekerja secara nyata dalam diri orang-orang yang terpanggil ini. Itu yang membuat setiap umat dengerin romonya mau cerita panggilannya 2-3 kali tetap seneng dengernya. Itu luar biasanya sebuah kisah panggilan. Saya Romo Yosef masuk seminari itu tahun 94. 15 anak muda lulusan SMA. Masuk daftar ke seminari Wacana Bakti 15 orang. Jujur li. Dari 15 orang itu saya yang paling tidak meyakinkan untuk jadi seorang pastor kelak. Udah badan pendek, kecil, kurus banget. Sekolahnya juga bodoh, gak punya bakat, satu pun bakat juga gak ada. Nyanyi gak bisa, main musik gak bisa, menulis juga gak bisa. Tetapi siapa sangka dari 15 orang teman-teman saya itu, sekarang tahun 2022 tinggal 3 yang jadi imam. Itu luar biasanya karya kasih Tuhan. Bagaimana seorang Romo Yosef ditanya tentang apa sih imam itu? Saya langsung teringat pada 2 kata, yaitu pastor bonus. Yang diinspirasikan dari bacaan Injil hari ini di minggu panggilan ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Pastor bonus, kalau Anda membaca kisahnya, Injilnya di Yohanes bab 10. Bagaimana Yesus menampilkan diri sebagai gembala yang baik. Ada beberapa hal kalau kita baca saudara-saudaraku. Ternyata Tuhan Yesus bukan menggambarkan diri sebagai seorang gembala yang diupah oleh tuan tanah gitu ya. Mengupah seorang gembala untuk jagain domba-dombanya. Ternyata enggak. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi Tuhan Yesus menampilkan diri sebagai gembala, bukan sebagai gembala upahan, tetapi sebagai pemilik domba-domba itu. Itu yang harus kita sadari betul-betul saudara-saudaraku. Bahwa kita ini bukan disewa sama Allah. Bahwa kita ini bukan hanya umatnya Allah. Tapi sadarilah kita ini adalah milik Allah.
Nah, kembali ke refleksi saya tentang panggilan. Pastor bonus. Saat ini saya mencoba untuk menjalani panggilan saya. Sejak tahun 95, saya selalu ketar-ketir ketika kenaikan kelas di seminari. Demikian juga ujian-ujian ketika jadi frater. Apa iya tahun depan saya masih jadi frater misalnya. Begitu terus dalam pertanyaan di hati saya dari tahun ke tahun. Tetapi ternyata dalam keraguan, dalam kerapuhan manusiawi, ada satu senjata bagi saya pribadi dan juga saya yakin yang menjadi senjata bagi para imam di sini. Yang seharusnya ada di kantong mereka, yaitu rosario. Saya berbicara ini ada kaitannya juga dengan bulan Maria. Doa rosario adalah puisi kehidupan dari seorang manusia yang mencoba menghayati dan menjalani jalan hidupnya yang kadang-kadang lurus, kadang-kadang penuh liku, kadang-kadang ada batu-batu, kadang-kadang penuh lubang juga. Kadang-kadang juga jatuh, meratap dan menangis. Doa rosario adalah puisi kehidupan. Kami ini para imam, laskar-laskarnya Tuhan Yesus, kami nggak angkat pedang, nggak angkat senjata. Senjata kami sesederhana ini. Yang kalau mau didoakan itu paling 15 sampai 20 menit setiap hari dengan setia, dengan sebuah keikhlasan. Ternyata saya yakin setiap imam senjatanya ini. Ditemani oleh Bunda Maria menjalani lika-liku kehidupan. Ternyata ada orang yang bernama Bunda Maria yang lebih dulu menjawab panggilan Tuhan, menjalani panggilan itu dengan tulus hati, penuh penyerahan, dan Maria berhasil. Itulah senjata para imam. Kenapa para imam dekat sekali dengan Bunda Maria? Berkaitan dengan itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa sih Maria? Buat saya pribadi Maria itu istimewa, sangat amat luar biasa. Salah satu kekuatan Maria adalah sikap batinnya. Ini yang juga harus dimiliki oleh setiap imam. Sikap batin menjawab panggilan Tuhan, yaitu fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Itu yang seharusnya ada. Bukan si Yosepnya, bukan si Romonya, pribadinya yang bisa ini bisa itu. Kami ini itu dulu siapa sih? Justru karena kuasa kasih Tuhan kami diubah secara luar biasa. Bukan dokter tetapi bisa menjadi perantara kesembuhan. Bukan orang kaya tetapi kami kaya oleh rahmat. Maka dari itu saudara-saudara, umat beriman yang terkasih di rumah maupun yang di Samadi, doakan kami para imam kalau kami lupa mempunyai sikap posisi batin fiat voluntas tua tadi. Ketika yang muncul ke depan lebih ke diri kaminya, ke prestasi-prestasi kami, ke barang-barang apa yang kami punya. Tegurlah kami. Kami akan dengan senang hati berjalan kembali, meniti jalan panggilan, menjadi seorang pastor bonus. Terakhir renungan dari saya, kalau Anda tanya, sudah 16 tahun saya sebagai imam, dari nobody menjadi somebody. Menjadi imam adalah sebuah persembahan hidup pada Allah yang memanggil. Setiap hari, setiap bangun pagi, setiap mau tidur, Tuhan, I offer you my life. Seperti lagu yang mau saya angkat ini. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets
grace.